Jangan pernah coba pesugihan. Kalau kalian pesugihan, inilah akibatnya. Setelah ritual ketiga, itu udah mulai ada dampaknya. Dampaknya tuh kayak istrinya meninggal. Selang 5 tahun 6 hari ya semingguan lah kurang lebih. Anaknya Aji meninggal. Itu meninggalnya dia lagi main sepeda, terus kepleset. Udah nggak kenapa-napa, meriang, malamnya meninggal. Bisa begitu ya? Iya, malamnya meninggal. Abis itu si Aji anaknya meninggal, terus istrinya meninggal sebulan kemudian. Nah, barengan sama ibunya si Ujo. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat dia ke Gunung Arjuna dan Gunung Kawi. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, kenalan dulu, namanya siapa? Purnomo. Asalnya dari mana nih? Asalnya saya sih aslinya sebenarnya lahir Jakarta, tinggal di Malang. Oke. Sekarang tinggal lagi di Bogor. Oh. Jadi Betawi oke, Jawa oke, Sunda oke. Berarti saya panggilnya Kang Mas aja ya? Iya boleh Akang dan Mas ya. Iya, Iya kalau Kang- orang Jawa juga Kang Mas. Kang Benar. Mas Purnomo. Mm-mm. Oke. Ini berarti dari Bogor nih ya? Dari Bogor. Oke, kita pesan minum dulu ya. Siap. Oke, Mbak. Kang Mas, kita punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Oh nih kopi hitam nyipelet. Oh, Oh boleh. Biar Saya- peletnya ampuh. Ya. Saya teh susuk janda aja. Oke. Oke, terima kasih. Kang Mas, saya sebetulnya belum tahu nih, Kang Mas ini mau cerita apa. Makanya saya pengen tahu, mau cerita apa di Jalan Buntu? Saya sih mau share pengalaman waktu itu nganterin orang ke Gunung Kawi untuk pesugihan. Untuk pesugihan. Ya. Setelah pesugihan itu berhasil atau enggak? Terus apa yang Kang Mas dapat ini? Berhasil sih ya. Saya dikasih uang 50 juta. Dari yang melakukan Iya, 50 juta. 50 juta. Oke, tahan dulu ceritanya. Nanti setelah minuman datang kita lanjut ya. Siap. Oke, Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan dari cerita Kang Mas Purnomo, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Pak, oke, Kang Mas ini kopinya. Silahkan langsung dicobain. Wow, Silakan. mantap sekali. Terima kasih Mbak. Iya. Mari minum. Ya, silakan. Aman. Aku dipelet sama yang mbak-mbaknya. Kok bisa dikunyah gitu? Saya baru lihat. Ya ampas-ampasnya aja. Kang Mas, langsung aja penasaran nih, pengen tahu bisa sampai ke Gunung Kawi ini awal mulanya seperti apa? Jadi ini awal mulanya itu saya kan tinggal di sana memang. Tiba-tiba ada teman telepon dari Jakarta. Oke. Telepon. Bro, lu tinggal di Malang ya? Iya. Kenapa emang bro? Dia bilang gitu. Ini apa? Temen gue ada yang mau main ke Malang, tapi dia nggak tahu mau gimana. Ya terus ya akhirnya gue telepon lu nih katanya gitu kan. Ya akhirnya saya bilang ya udah nggak apa-apa, suruh ke rumah aja. Saya pikir orangnya udah di Malang. Dia ngomong gitu. Ternyata orangnya masih di Surabaya. Oh, Gitu. oke. Akhirnya orangnya kontekan, dikasih nomornya, nomor saya dikasih. Saya bilang, bro naik ini aja, naik travel biar turunnya langsung di depan rumah. Takutnya kan kalau saya suruh naik bis atau kereta kan dia nggak tahu kan jam-jamnya berapa, bisnya gimana. Akhirnya naik travel lah. Sampai di Malang tuh singkat cerita ketemu lah.
Singkat cerita ketemu, baru kenalan nih kita, baru kenalan. Oh, Saya nggak kenal nih. Emang tahun berapa nih kejadiannya? 2019 akhir. Oke. Mereka datang siang. Nah, kebetulan baru kenal kan. Pas baru kenalan itu ya mereka ini 3 orang yang datang nih, teman saya ini 3 orang. Namanya Ujo, Uji sama Aji lah istilahnya. Kayak gitu. Datang ke rumah, saya bilang, "Ini kalian datang siang. Mohon maaf nanti malam. Ya, aku nggak bisa antar kemana-mana. Tapi kalau kalian mau ikut, aku ada kerjaan. Di tempat wisata juga kok kerjaannya. Jadi bisa sekalian." Nah, saat itu saya ada kerjaan di Kayu Tangan. Di Malang tuh ada jalan Kayu Tangan. Daerah Kayu Tangan situ sama kayak seperti Malioboro, Jogja lah. Iya. Nah, kayak gitu, banyak live musik di pinggir jalan gitu kan. Saya ajak ke situ, sekalian saya kerja kan. Akhirnya hari itu mereka happy. Nggak apa-apa mas, kayak gini juga happy kok. Ya udah. Singkat cerita, selesai saya kerja, saya ajak nongkrong dulu ngopi. Rencananya kalian kesini mau apa? Saya juga nggak tahu mas, di Malang ada apa aja. Saya sih udah tanya-tanya yang lain juga, ada Bromo, ada tempat-tempat yang lain, ada Batu. Saya bilang, nah kalian besok mau kemana? Mau ke Bromo apa ke Batu? Saya bilang, saya kasih tempat pilihan lah. Singkat cerita saya jadi tour guide-nya mereka nih. Saya bilang kalau mau ke Batu ya boleh, ada museum angkut. Saya bilang ada Jatim Park dan lain sebagainya. Saya bilang kalau kalian suka alam bisa ke Bromo kayak gitu. Kalau kalian suka naik gunung juga banyak gunung di sini. Saya bilang ada Gunung Butak, ada Gunung Vanderman, Semeru, Arjuno, tinggal pilih aja. Kalau nggak mau capek, Bromo. Saya bilang bisa naik kendaraan. Akhirnya mereka memilih Bromo. Nah, kebetulan saat itu saya bilang kalau ke Bromo nggak usah naik jeep karena saya kasihan kan, mereka takut kemahalan kan. Iya. Saya bilang sewa motor aja gimana, biar nanti naiknya ke sana sama saya. Nah, sebenarnya nih kebanyakan ya penyewaan motor di Malang itu nggak boleh ke Bromo. Kalau sewa motor itu paling area Malang, Batu tuh masih oke lah. Kalau ke Bromo kayaknya kemungkinan nggak dikasih sama yang sewa motor. Tapi karena yang punya rental motor ini teman saya bilang mau kemana? Mau ini ke Bromo. Aman kan? Aman, pokoknya tak siapin motornya nggak apa-apa wis. Mungkin karena teman juga dikasih. Nah sebenarnya kalau ke Bromo itu biasanya itu kalau nggak pakai jeep, makainya motor trail. Karena kebanyakan dulu tuh orang-orang tuh nyoba pakai motor-motor bebek, banyak yang jatuh di lautan pasir itu. Jadinya kemungkinan tuh nggak dikasih gitu loh sama pengelola sana. Setahu saya gitu kan. Tapi saya nekat ke sana. Sampai sana. Ya karena mungkin saya juga orang sana ya, saya bilang. Ya udah nih, lewat aja nggak apa-apa. Sempat dilarang juga sama yang ini. Mas, mau kemana? Dari mana? Gitu kan. Gak pak, aku harap mulai nang nongko jajar. Timbangan lewat sini lagi muter, aku bilang gitu. Oh iya monggo. Akhirnya kita lewat sana. Walaupun teman saya itu, dan akhirnya benar terjadi. Mereka jatuh di lautan pasir itu karena pasirnya tebal banget kan. Dan ya singkat cerita mereka happy, saya ajak ke Bromo, saya muterin gunung lagi sampai perbatasan Pasuruan gitu kan lewatin. Akhirnya pulang happy mereka. Saya tanya lagi, kalian kapan mau pulang atau besok mau lanjut lagi? Lanjut mas, tapi aku masih bingung mau gimana. Saya bingung mau ngajak kemana, Taman Safari mau? Wah enggak lah mas, katanya. Nggak mau aku ke Taman Safari, katanya. Nggak mau saya ke Taman Safari gitu. Mau kemana? Batu, musim angkut. Dia lihat-lihat, musim angkut gini-gini doang mas. Ya, sukanya yang mana? Alam. Ya mas, kita suka alam mas. Benar yakin? Daki gunung mau? Mau, tapi sayang kalian nggak ada persiapan, saya bilang. Sewa ada gak mas sewa? Ada, sewa. Teman saya ada juga yang nyewain, saya bilang. Saya telepon, teman siap gak kalian? Budgetnya sudah termasuk sewa. Sekian, udah aku hitung-hitung 2 juta lah kurang lebih. Oke mas, siap, ada, tenang. Udah. Akhirnya saya telepon teman saya.
Malam itu dianterin lah semua persiapan, termasuk sepatu buat daki itu disiapin sama teman saya. Kita sewa semua kan, kita sewa termasuk jaket segala macam semua sewa. Nah besoknya berangkat kita lagi naik motor ke Gunung Arjuno. Nah itu kurang lebih kita ngurusi maksi itu jam 8-an lah, jam 8, jam 10 selesai, jam setengah 11-an kita langsung naik meluncur ke pos 1. Nah kebetulan itu kan kalau pos 1 masih bisa pakai motor ya. Nah di pos 1 itu kita pakai ojek, naik ojek ke pos 1. Sampai pos 1 itu mereka agak heran. Mereka tuh sebenarnya sering daki juga sih. Oh. Mereka ya pernah beberapa kali daki juga. Mereka heran, Mas, ini tempat apa? Oh ini namanya Gua Ontobugo, saya bilang. Gua Ontobugo tuh buat apa? Ya awalnya nanya gitu kan ya, masih saya jelasinnya yang ringan-ringan lah. Gua Ontobugo itu buat orang berdoa, saya bilang. Berdoanya gimana, Mas? Saya sempat bingung, waduh gimana sih jelasin, saya bilang. Nah, akhirnya saya bilang, nah kalau kalian kan biasanya doa langsung, istilahnya. Kalau kebetulan agamanya beda-beda nih memang nih. Kalau kamu kan biasanya berdoa ke masjid, ke musola, atau kamu sholat sendiri itu kan langsung menghadap Allah, saya bilang. Langsung doanya. Nah kalau yang Kristen juga kan sama, doanya gitu. Kamu berdoa entah masuk kamar, entah kamu ke gereja, itu kan doanya langsung kayak gitu kan. Nah kalau ini enggak, melalui perantara. Karena orang-orang yang udah mendahului kita, leluhur-leluhur kita itu istilahnya sangat dekat dengan yang kuasa, saya bilang gitu. Jadi ya saya agak guyon dikit nih, saya agak banyol dikit. Ya mungkin Tuhan lagi sibuk, nggak dengerin doa kalian, jadinya kita minta tolong nih sama yang udah dekat sama dia gitu. Biar mereka juga nangkep kan, saya guyon-guyon gitu. Oh gitu ya Mas, oke deh, oke. Udah, saya lanjut. Masih aman, masih happy aja. Belum sampai pos 2, mereka udah kaget lagi, sudah banyak sesaji di situ. Kan namanya ada Watu Panjang kan. Watu Panjang. Tapi pendaki bilang tuh Watu Kursi karena batunya mirip kursi. Gitu, banyak lagi sesaji. Kalau ini tempat apa? Sama seperti yang di bawah. Cuman saya nggak mau jelasin detail, nanti panjang. Pasti nanya terus ini, soalnya nih tipikal anaknya yang 2 ini nanyanya tuh bener-bener kayak wartawan. Ya udah, pokoknya sama intinya buat berdoa, seperti yang tadi saya jelaskan. Oh gitu ya Mas, oke deh. Naik ke pos 2, tambah kaget lagi dia. Wah ini apa Mas? Ini ya petilasan lah saya bilang. Ini ada yang Abioso. Nah di sana juga pojok ada Sendang Dewi Kunti. Nah nanti kita ngambil air di Sendang Dewi Kunti. Loh, kok ngambil airnya serem banget Mas? Karena pemikiran orang mungkin Sendang Dewi Kunti itu pasti kuntilanak kayak gitu ya. Sebenarnya bukan gitu kan. Nah Dewi Kunti itu dulu kalau dalam sejarah itu mamanya Arjuno ya. Ya Arjuno kan istilahnya bisa dibilang dewa lah ya. Arjuno Semar itu kan bisa dibilang dewa ya. Itu namanya itu saya jelasin, jadi bukan kuntilanak, bukan, saya bilang namanya memang itu Dewi. Oh gitu Mas, sudah benar-benar jadi tour guide-nya mereka. Saya ngejelasin dari sejarah, dari apa, dari segi spiritual saya ngejelasin semua. Sampai situ dia pikir cuman sendang itu kan kayak mata air gitu. Dia pikir cuman sendang gitu aja. Nggak taunya ada tempatnya, ada goanya gitu kan. Mas ada goanya juga Mas, saya boleh lihat ke dalam nggak? Oh ya silakan. Oh, saya bukain pintunya. Wih Mas, serem banget Mas, katanya. Kata. Sampai gitu dia. Nah, udah, nggak apa-apa kok, itu tempat berdoa, cuman beda aja suasananya. Saya karena itu di gunung, jadi saya supaya nggak ini kan, nggak ke distract gitu kan istilahnya, nggak terpengaruh lah pikiran kita kan, kayak gitu. Jadinya ambil air, langsung naik lagi pos 3. Mas, kok tempatnya beginian semua sih Mas? Iya memang ini, memang jalurnya, saya bilang. Sampai terakhir di pos 4 itu, mereka kaget sekaget-kagetnya. Banyak orang, itu kayak orang ngaji gitu, cuman sesaji depan itu ada Eyang Semar. Batu Eyang Semar tuh, petilasan Eyang Semar itu ada. Mereka tuh pada ritual sila di situ semua, menghadap ke Eyang Semar semua. Mas ini apaan lagi Mas, banyak banget Mas.
Udah nanti aja nanyanya di bawah, saya bilang. Udah nanti aja di bawah. Saya udah wanti-wanti sama mereka. Please jangan ngomong apa-apa di sini, jangan ngomong aneh-aneh. Kalau capek bilang aja break. Kalau mau minum ngeres bilang aja mau ngeres. Udah nggak usah ngomong aneh-aneh. Nikmatin, enjoy perjalanan. Siap mas katanya. Salah satunya nih ada yang sompral juga. Yang dua memang kan ini. Tapi yang satunya nih sompral banget. Sompralnya nanti, mas kalau hutan lali jiwa itu di mana ya mas? Ya. Saya bilang, udah diem aja. Ini kita udah di areanya. Dia pakai ngomong kayak gitu. Diem aja. Saya bilang, udah diem aja, tenang aja, nanti nanya-nanyanya di bawah, nikmatin aja. Oke. Naik. Pokoknya saya jaga, bener-bener saya jaga sikap, saya jaga hati supaya mereka tuh juga nggak ke bawah. Kalau saya sompral juga, mereka pasti ngikut tuh. Karena karakternya kayak gitu kan, anaknya. Dan akhirnya turun, aman, sampai bawah. Sampai bawah ini dia nanyanya bener-bener detail. Detail sedetail-detailnya. Mas, itu tadi tempat apa ya? Saya jelaskan akhirnya secara terperinci gitu. Secara terperinci saya jelaskan. Nah, bahwa yang kamu lihat itu memang tempat-tempat untuk orang berdoa. Tempat orang-orang istilahnya saya bilang. Bahasa halusnya ngalah berkah, saya bilang. Jadi ya sama aja seperti kita, cuman memang beda kayak gitu. Kayak istilahnya kita berumat beragama aja beda cara nyembahnya, tapi satu tujuan gitu kan. Saya ngomongnya gitu. Tapi itu anaknya cer terus mas. Terus mas mereka kalau berdoa gimana mas? Saya capek akhirnya saya jelasin sedetail-detailnya. Nah gini, mereka tuh biasanya bawa dupa. Dupa itu buat pewangian, sampai jelasin saya gitu. Dupa itu buat pewangian, karena mereka tuh suka yang wangi-wangi, suka yang harum-harum. Kalau kita mau ngundang mereka, istilahnya kita harus nyuguhin mereka. Ibaratnya sama kayak kamu mau ngundang temen, itu kamu harus sediakan makanan, minuman. Gak mungkin lah temen datang, kamu anggurin gitu aja, kamu gak kasih apa-apa ya gak mau lagi temenan sama kamu. Sama halnya kayak gitu, sampai saya jelasin kayak gitu. Oh gitu ya mas, fungsinya sajen. Iya, sajen fungsinya seperti itu. Secara garis besarnya kayak gitu, saya bilang. Oh gitu ya mas. Terus mereka tuh kesini mau ngapain? Nanya lagi. Saya bilang capek banget ini orang nanya mulu sih. Ya mereka mungkin mau berdoa supaya mereka dapat sesuatu yang mereka butuhkan gitu. Mereka butuh jawaban gitu. Biasanya apa mas? Dia tanya lagi. Ya udah. Biasanya mungkin orang usaha mau istilahnya bukan mau kaya ya, dalam artian mau usahanya lancar, mungkin dia berdoa. Kenapa doanya naik ke sini, naik gunung, saya bilang gitu. Mungkin ya gunung ini kan dekat dengan atas, saya bilang. Ya supaya mereka cepatlah dapat jawabannya. Jawabannya masih positif terus ke mereka. Tapi mereka udah nanya terus, "Mas, berarti kalau mau kaya di sini bisa ya?" Saya nyeletuk pas bilang kayak gitu kan. Kalau mau kaya ya sana Gunung Kawi tempatnya. Real, saya bilang gitu kan. Saya bilang real. Emang iya mas? Iya itu sana real tempatnya memang. Kalau kamu mau, saya bilang gitu. Padahal saya guyon itu. Dan sebenarnya memang saya tahu tempat itu. Pulang akhirnya panjang jalan itu mereka masih ceritain itu sampai di motor itu kan kita naik motor. Mas itu gimana? Nanti aja ceritanya di rumah, saya bilang. Saking penasaran nih itu anak. Sampai rumah saya suruh dah mandi dulu, beres-beres dulu, tak bikin kopi, kita ngopi dulu, santai dulu. Tapi tetap ada satu anak ini nyocer banget tempatnya. Mas emang bener mas Gunung Kawi bisa bikin kaya gini. Gini deh kalau kalian penasaran, memang kalian kesana aja. Mau sih mas. Tapi saya nggak tanggepin. Cuman saya ngomong gitu. Mereka mandi selesai. Malamnya tiba-tiba mereka habis ngobrol tuh. Yang satu sih main game terus. Orangnya santai banget. Main game aja nikmatin. Jalan-jalannya main game. Nah yang dua ini rundingan terus nih. Akhirnya tiba-tiba nyamperin saya. Mas, besok kayaknya anterin kita ke Gunung Kawi nih mas. Lah, mau ngapain? Saya bilang. Nggak, kita mau tahu aja ceritanya. Tempatnya kayak gimana. Oke, nggak masalah. Dia bilang, tapi nggak mau naik motor ya, saya bilang. Bawa mobil boleh kan? Saya bilang, iya mas, saya bawa mobil aja. Nah, saya telepon teman saya, dianterin lagi mobil. Telepon. Ini juga saudara saya yang di sana. Mas, arep nang Gunung Kawi ki.
Oh iya, wong piro? Wong papat gitu. Berapa orang? 4 orang katanya. Oke siap, sini aja kata saudara saya. Udah naik, ketemuan dulu sama saudara saya, ngopi dulu di rumahnya, nyantai, cerita-cerita. Akhirnya saudara saya itu bilang, tapi aku nggak bisa nemenin ya, nggak apa-apa kamu ke sana aja, nanti gampang kalau misalnya apa-apa tanya aja ke aku. Ya mas, gampang. Udah, sampai situ saya jalan. Lewatin hutan-hutan. Agak-agak sepi jalannya. Biasanya tuh orang kalau mau Gunung Kawi kan lewatnya Panjen ya. Tapi saya ini lewatnya tuh Ngajum, ya agak sedikit ini sih, apa, beda jalur lah istilahnya dari Panjen ke Ngajum tuh. Saya lewat Ngajum, naik nanjak gitu kan. Naik nanjak, oke aman. Sampai sana mereka itu lebih tercengang lagi dari gunung yang kemarin. Kalau yang kemarin kan memang ada tempat-tempat kayak gitu kan. Tapi begitu sampai di sana itu mereka kaget. Begitu parkir mobil, homestay. Mana mas gunungnya kok nggak kelihatan, tempat-tempatnya kok nggak kelihatan. Saya diem aja udah, saya diem aja. Ya nanti juga kelihatan. Begitu keluar dari gang-gang homestay itu, mulutnya sombrang. Anjing apaan nih mas katanya. Anjay katanya. Apaan nih mas? Ya itu. Mereka ngapain mas? Jualan ginian mas. Iya, jualan kembang. Biasa di pasar juga ada, saya bilang. Iya mas, tapi ini sebaris. Mas itu yang merah-merah di mangkok apa mas? Darah. Itu yang kotak-kotak darah ayam. Saya bilang, kalau bisa juga darah ayam, bisa darah sapi, bisa juga darah yang lain, saya bilang. Itu namanya marus. Dimengong aja. Oh gitu ya mas? Iya. Gak lama kemudian, habis jalan-jalan itu banyak tukang-tukang jualan itu kan. Belah kiri itu tiba-tiba ada bunyi gamelan. Mereka lihat, mas ini mereka ngapain? Nah mereka itu lagi main gamelan, saya bilang. Mas jelasin yang bener dong katanya. Akhirnya saya jelasin rinci. Ini yang gamelan ini buat mereka istilahnya yang udah pernah kesini terus merasa berhasil. Mereka tuh istilahnya mau nanggap lah. Kalau kayak kamu kawinan, nikahan, syukuran itu di rumah tuh biasanya nanggap dangdut atau apa kan kayak gitu. Nah mereka ini nanggap ini. Ini udah disediain di sini. Kalian istilahnya tinggal ngasih maharnya aja ke mereka. Dia bilang gitu. Oh gitu ya mas. Wah itu terkesima banget anak dua itu. Udah. Saya ngeri juga nih. Udah. Kita lanjut. Pas lanjut itu mereka kaget lagi lah, tambah naik, tambah kaget. Tiba-tiba masuk ke loket. Karena pakai celana pendek kan nggak boleh kan. Disarungin akhirnya. Disarungin, di sana ada yang nyarungin lah di tangganya itu. Sarungin. Nah terus mereka tambah kagetnya itu, mas ini orang-orang ngapain? Sampai ada yang gelar tikar di bawah pohon. Saya bilang, itu mereka nungguin buah jatuh. Buah apaan mas? Namanya buah Dewan Daru. Oh gitu, buah Dewan Daru itu apa? Buah Dewan Daru itu ya menurut kepercayaannya mereka. Kalau kalian sampai dapat buah Dewan Daru itu, kamu bisa kaya. Istilahnya bisa dapat rezeki lah. Oh gitu mas ya? Oh jadi di sini tuh bener ya adanya kayak gini ya? Ya nanti aja kita lihat. Gak lama tuh saya buka, saya tunggu makamnya dibuka. Memang kan makam itu kalau buat berdoa itu istilahnya, buat berdoa itu nggak tiap istilahnya tiap detik, tiap jam menit orang masuk, nggak bisa masuk sembarang gitu. Itu ada jam-jamnya. Pas dibuka, yuk kalau kalian mau masuk. Kaget mas. Begitu masuk madep ke kiri, mas ini apaan mas, jam gede banget. Makamnya tuh mewah, kayak hotel, karpet semua. Itu ada jam besar ya seperti inilah jamnya, sebesar ini cover di belakang saya. Itu jamnya menurut dari orang sananya ya, pengurus sana itu lapisannya emas. Bayangin emas yang kita pakai gelang cincin aja itu harganya udah berapa, apalagi sebesar jam gitu. Ya
saya bisa pastikan ini yang ngasih orang yang pernah berhasil ke sini, saya bilang gitu. Oh berarti benar ya mas cerita-ceritanya? Iya benar, memang adanya ya, faktanya seperti itu ya di tempat ini, saya bilang. Ya udah, akhirnya saya jelasin sejarahnya seperti apa ya, kayak gini kejadiannya, tempatnya ini seperti ini. Pulang mereka, besoknya pulang ke Jakarta. Tiba-tiba 1 minggu kemudian telepon saya lagi. Mas, minggu depan saya mau ke sana lagi deh. Mau liburan lagi? Enggak mas. Lah terus mau ngapain? Saya bilang. Ya, saya mau ke Gunung Kawi lagi mas. Tolong anterin mas. Mau ngapain kamu? Kayaknya saya mau melakukan seperti apa yang saya lihat kemarin. Ini siapa yang telepon? Ini si Ujo. Ujo telepon. Nah kamu kesini mau sama siapa? Sama Aji mas katanya. Berdua aja? Iya berdua aja mas. Oh ya udah. Aku sih sebenarnya nggak mau ya kamu sampai kayak gitu, saya bilang. Tapi semua keputusan ada di kamu. Aku hanya menjembatani. Saya bilang gitu di telepon. Iya mas, pokoknya apapun yang terjadi kita udah bulat tekadnya. Udah nanti saya sampaikan ke orang sana lah, saya bilang gitu. Iya mas, tak tunggu jawabannya, ditunggu jawabannya. Oke. Saya konfirmasi ke orang sana. Saya manggilnya Pak Ade. D, iki ono wong arep mrene deh. Wong piro? Wong loro deh. Ya wis rene, gak apa-apa. Dalam bahasa Indonesia, ada orang mau kesini, Pak D, 2 orang kata. Oh ya udah kesini aja kata Pak D. Oh ya udah. Tapi kalau bisa datangnya itu sesuai nama arahan aku nanti ya. Oh ya deh, boleh. Kamu minta tanggal lahirnya aja sama nama lengkapnya. Saya minta nama lengkap sama tanggal lahirnya kan. Saya kasih ke Pak D. D, ini deh nama. Ya wes, ini di Selasa Legi ya wes. Jadi di hari Selasanya, kebetulan tuh Legi lah. Kan ada kalender Jawa ya, Selasa Legi. Nah, saya langsung telepon orang itu, si Ujo sama Aji. Ji, Ujo, kalian datang kalau bisa tuh hari Minggu udah sampai. Jadi hari Seninnya kita bisa ketemu sama simbahnya, aku bilang gitu. Oh ya, oke mas, siap, berangkatlah dia. Hari Minggu itu dia sampai. Hari Minggu dia sampai, dini hari dia sampai. Dia berangkat udah hari Sabtu dari Jakarta. Minggu dini hari sampai, istirahat di rumah. Masih hari Minggunya masih santai lah mereka. Hari Seninnya saya ajak ke sana. Hari Seninnya diajak ke sana, langsung ditanya. Saya kenalkan kan, deh ki wong. Oh iya, tanya-tanya kan sama Pak D. Udah, tanya-tanya, kalian kesini niatnya mau apa? Kalau bisa kita mau kaya mbah, langsung ngomong gitu. Kita mau kaya mbah. Ya si Pak D-nya juga bilang, ya kalau kalian mau kaya kerja, usaha, gitu-gitu kan. Nggak kayak gitu caranya. Emang kalian udah siap nanggung resiko, nanggung akibatnya seperti apa? Sangat siap, jawabannya dengan lantang. Dia ngomong gitu, sangat siap. Aji sama Ujo ngomong kayak gitu. Ya mbah, kita udah siap banget mbah. Mati di tengah jalan pun kami udah siap. Sampai ngomong kayak gitu. Wih, hati-hati kamu kalau ngomong, kata si Pak D gitu, Pak D. Iya bener, kami udah siap. Akhirnya bener ya, apa yang kamu omongin, apa yang kamu bicarakan udah sesuai ya. Siap, siap. Mereka bilang, dah. Akhirnya besok kamu balik lagi, dikasih catatan, kamu bawa ini. Pas balik dia kasih ke saya, mas ini nyarinya di mana mas? Udah nggak usah pusing, aku bilang. Itu kan di bawah ada. Kamu suruh orang sini aja carikan. Kasih uangnya. Besok ketinggalan kalau kamu mau kesini lagi, ketemu orang itu dulu, ambil pesananmu. Oh gitu ya mas? Iya, ketemu, saya bilang. Timbangan kamu nyari sana sini belum tentu dapet. Aku. Emang seperti apa tuh pesanannya? Ya biasalah sih, kayak sesajen, dupa, kayak gitu-gitu sih. Kayak
ayam, darah ayam juga ada. Kayak gitu itu kelapa gading gitu. Ada. Kayak gitu sih, banyak juga sih pesanannya, cuman saya bilang timbang nyari satu-satu, kalau nggak ketemu nyari lagi tempat lain, mendingan kamu nyuruh orang sini selesai beres. Oke deh mas, udah dia tuh kasih uangnya, karena dua orang ini dengan beda-beda ininya, sajiannya tuh beda-beda. Ada misalnya yang satu ada kopinya umpamanya, yang satu nggak ada, kayak gitu, jadi beda-beda. Nah, mendingan kamu kasih ke orang ini suruh nyiapin. Ini yang punya kamu, ini yang punya kamu, kayak gitu. Jadi nggak pusing udah, nggak usah nyari-nyari, nggak usah nyiapin. Oke deh mas, udah saya anterin ke orangnya, dia siapkan. Besok saya anterin lagi ke situ, saya anterin. Nah mereka itu dipertegas lagi sama Pak D kan. Nah di perjalanan itu saya udah cerita sebenarnya. Saya udah ngomong ke mereka bahwasannya dulu sebelum kalian yang saya anter, saya juga udah pernah nganter orang ke sini. Cuman itu bukan temanku, temannya saudaraku, aku bilang. Nah, mereka ini dulu waktu itu mereka memang berhasil, saya bilang. Mereka memang berhasil. Tapi mereka tuh efeknya jelek banget, aku bilang. Jeleknya gimana tuh, Mas? Panjang perjalanan pulang tuh saya jelaskan. Nah yang satu ini kan jadi masuk ke tempat yang berbeda, ritualnya tempat yang berbeda. Yang satu di tempat yang A, yang satu di tempat yang B. Nah aku tuh ngelihatnya dia kan suruh bawa piring sama gelas kan, sama sesaji gitu kan. Nah mereka itu melihatnya bahwa tengah malam itu di sela-sela mereka lagi istilahnya lagi memohon lah, itu ada yang datang ngejamu mereka, ngejamu dia nih. Itu dikasih makanan, dikasih minuman enak, apapun yang mereka minta dikasih, kayak gitu. Tapi bagi orang yang normal ngelihat, kita tuh ngeliat itu hewan yang masuk. Itu anjing pup di piringnya itu, terus pipis di gelasnya itu, dan mereka makan. Waduh. Nah yang satunya itu babi, sama halnya seperti itu. Jadi ada dua orang tempat yang berbeda, yang satu masukkan anjing, yang satu masukkan babi, kedatangan itu mereka. Nah di pup sama pipis di wadahnya mereka makan. Tapi penglihatannya mereka itu, mereka tuh dikasih makanan enak, dijamu layaknya seperti hotel bintang 5 katanya. Nah itu, yang pertama kamu siap gak nih, aku udah ceritain ke kamu nih, sebelum kamu nyemplung, bener-bener nyemplung. Siap mas, kalau cuman kayak gitu doang, kita udah gak takut. Ya udah. Terus dampaknya juga jelek kan, dalam artian dampaknya jelek. Setelah mereka ritual itu, tanpa sadar, orang dua ini naik ke dalam mobil. Yang satu gini terus nih, setiap maksimal itu 30 menit kayak ini, kayak gitu. Mereka tuh nggak sadar. Saya tegur aja waktu itu, kamu kenapa sih gitu-gitu? Ih, orang dari tadi saya diem kok katanya. Nah yang satu itu kayak gini, kayak gitu. Tapi dia pun nggak sadar. Jadi kalian tetap mau lanjut kan? Ya mas, kita lanjut. Ya udah, kalau kalian mau lanjut, ya kalian pikirkan matang-matang. Masih ada 1 hari sampai besok sore. Kalian pikirkan matang-matang, ya kalian berdoalah sama Tuhanmu masing-masing, saya bilang. Saya cuman nganter aja loh, saya nggak ikut-ikutan. Saya bilang gitu kan. Sebenarnya juga saya nggak mau nganterin kalian, cuman kalian maksa terus. Karena kan awalnya kalian kesini cuman mau lihat aja kan. Tapi ternyata ketertarikan kalian nih bikin memaksa saya kan untuk nganterin kalian. Iya mas, maafin kita mas kalau ngerepotin, udah bla bla bla. Mereka ngobrol gitu. Ya udah nggak apa-apa, santai aja. Udah santai, mereka pulang. Mereka tuh masih yang mumet-mumet gitu kan, tengah malam sampai besoknya, sampai nggak tidur itu mereka dua. Mereka dua nggak tidur. Nah, singkat cerita, kita jalan tuh siang, habis zuhur lah ya, jam 1-an itu.
Kita berangkat jam 1-an, sampai sana, siap. Nah, mulai maghrib itu mereka naik berdua. Aku nggak ikut, aku di rumahnya si Pak D ini sama cucunya tuh kebetulan SMA ya, kelas 1. Cucunya Pak D ini tinggal di situ, SMA kelas 1, nemenin saya gitu kan. Ya budenya ada, cuman ya nggak inilah. Ya saya sama cucunya aja tuh main-main aja, jalan-jalan putaran situ apa, naik sepeda motor kayak gitu-gitu. Nah, malam ini kisaran jam 10 saya ngantuk banget kan. Ya nungguin mereka nggak selesai karena kan kalau kayak gitu nggak bisa sebentar. Mungkin juga ya makanya ada yang berhari-hari nginep di situ kan. Saya juga nggak tahu selesainya kapan gitu kan. Ya pokoknya patokannya kalau besok pagi nggak selesai, aku samperin si Pak D-nya dulu. Kalau memang nggak selesai satu hari itu juga, saya pulang. Minimal nanti sih ya selesai, mereka selesai, ya saya jemput gitu kan. Nah, malamnya itu saya ngantuk banget emang. Wi, ya mas, aku turun ya. Oke mas ya, nggak apa-apa, monggo. Tidur ya. Saya tidur, mereka lagi ritual di atas. Nggak tahu tempatnya di sebelah mananya, saya nggak tahu karena saya nggak mau ikut memang. Saya lagi tidur, baru aja mau masuk alam bawah sadar kan. Kalau tidur kan ada tuh tiba-tiba antara sadar dan tidak dulu kan. Tiba-tiba ada yang saya sadar itu saya mau tidur, saya sadar itu saya mau tidur, tapi tiba-tiba saya kayak ada di alam yang lain, tiba-tiba ketemu sama makhluk gede banget. Dia ngomong kayak gini, kamu tuh selalu bawa orang ke saya, kamu kapan? Saya digituin terus. Waduh, saya diem aja, saya nggak bisa. Saya mau bangun, tapi nggak bisa. Kalau orang bilang tuh rep-rep ya. Kalau orang bilang tuh rep-rep. Saya mau bangun tuh nggak bisa. Saya dibilang kayak gitu. Tuh makhluknya tuh besar, tinggi, hitam, berbulu tapi bulunya tuh jarang-jarang. Nggak yang seperti lebat gitu, bulunya jarang-jarang. Bawa gada gitu. Saya diem, saya nggak bisa ngomong. Jadi saya mau teriak tuh kayak nggak bisa. Saya mau teriak, saya mau ngomong kayak nggak bisa gitu kan. Terus saya juga ngerasanya sesak. Jadi saya sadar bahwa itu saya lagi tidur gitu. Yeah. Tapi di satu sisi tuh saya ngelihat dia itu kayak di alam lain gitu loh. Jadi kan itu ya boleh bisa dibilang itu rep-rep lah ya. Udah nggak sadar, udah nggak bisa ngomong gitu kan. Mau bangun nggak bisa. Akhirnya si cucunya Pak D ini masuk. Mas. Kenapa mas? Katanya. Kenapa mas? Katanya. Gak, wi. Oh, udah biasa kalau di sini mas. Ngomong gitu. Oh iya, wi. Udah biasa, wi. Iya mas, udah biasa. Wis, lanjut terus, wis. Ngombe sek, katanya, minum dulu. Banyu putih gitu. Air putih. Udah. Minum, nggak bisa tidur malahan, takut kejadian lagi kan kayak gitu kan. Kalau nggak balik yang mati saya, mereka mah enak entar kayak gitu. Serem juga saya bilang. Ya nggak tidur, akhirnya bergadang sampai pagi itu udah mau nyubuhin baru tidur. Nggak lama mereka saya lagi tidur tuh mereka kayaknya pulang. Saya nggak tahu tuh, bangun-bangun tuh jam 8 mereka udah ada. Wah, saya bilang bajunya belepotan tanah banyak banget. Baju belepotan tanah, kotor, sendalnya putus, nyeker. Saya bilang, kamu ngapain habis ini off-road, kamu habis nge-trail? Ketawa-tawa aja anaknya. Gitu-gitu dong. Saya bilang, nggak jelas kalian ini lama-lama nih, udah mas, udah pulang. Kayak dia langsung dipanggil sama Pak D. Yaudah, kamu awasin ini anak dua ini dulu sementara. Ini kan bawaanmu, katanya. Kamu awasin dulu, nanti 100 hari kemudian mereka harus balik ke sini. Pokoknya apapun keadaannya mereka harus balik dulu ke sini. Oh gitu deh. Ya, udah saya wanti-wanti terus tuh. Kalian nanti bulan ini tanggal sekian kalian harus sini ya, tapi minimal tuh 3 hari sebelumnya kalian udah sampai. Ya mas, pasti mas, itu mas, pasti mas. Udah,
Pas kontak sama saya udah pulang mereka. Udahlah, saya juga nggak mau ikut campur lagi kan, istilahnya saya udah nganterin. Tapi efeknya ke saya tuh jelek banget. Saya karena udah beberapa kali kan saya nganterin orang ke sana kan, memang yang satu sih memang udah berhasil. Nah yang ini nih, ya kan ya nggak tahu kayak gimana. Setiap saya tidur ngimpi terus, ngimpiin makhluk itu terus, ngimpi lagi. Tiap tidur ngimpi lagi. Jadi saya jadi takut mau tidur tuh, mau tidur takut. Pokoknya setiap dampaknya itu setiap saya habis nganterin orang itu pasti kayak gitu. Sebulan lebih lah, yang 40 hari ya kurang lebih ya, kayak gitulah, sebulan lebih pasti kayak gitu. Udah sebulan lebih jalan, udah aman nih, saya udah mulai bisa tidur, bisa enak, udah santai. Mereka telepon lagi, Mas, besok saya mau ke sana. Oh iya ya, disuruh balik ya? Iya Mas, kan suruh balik katanya 100 hari. Ini gitu, 3 hari lagi 100 hari, jadi kita mau on the way nih. Nah, besok pagi, jadi biar nyampainya nggak mepet. Oh ya udah, sini aja nggak apa-apa. Dah pas sampai sana ketemu saya tuh, saya ngomong langsung. Orang saya baru bisa tidur kan setelah sebulan lebih ya. Dia juga jadi istilahnya malas lagi nganterin, takutnya gitu lagi kan. Capek gitu kan, nggak bisa tidur lagi. Kayak gitu mau tidur takut. Akhirnya saya bilang, kayaknya kalian aja deh yang kesana. Saya enggak, kan kalian udah tahu kan. Ya Mas, nggak apa-apa kalau memang Masnya nggak mau nganterin. Tiba-tiba dia ngasih uang. Mas, ini ada rezeki dari kita. Wih, apa nih? Ngasihnya nih kayak di kotak gini nih, kayak di kotak tisu gitu, cuman kayak bungkus kado gitu lah. Saya pikir apa gitu kan. Mas saya buka, wih, ada uang 5 gepok, 100 ribuan. 50 juta berarti kan? 50 juta. Iya 50 juta. Wow. Terus saya tanya, ini uang apa? Kalian aja masih banyak kebutuhan, makanya kemarin kalian datang ke sini. Tenang Mas, semuanya udah beres. Hah? Kaget, dalam 3 bulan lah, gaji lu aja berapa? Saya bilang gitu kan, saya mikir gitu. Lah gajimu aja berapa leh? Saya taunya itu yang satu kan kerjanya pabrik. Lembur-lemburan pabrik paling keren 12 juta. Ya kan? Nah, sedangkan mereka itu istilahnya punya kebutuhan tuh yang benar-benar ya, ratusan juta saat itu memang. Akhirnya dia ceritakan, pokoknya udah beres Mas semuanya. Ya, pokoknya intinya dia gitu doang. Udah beres semuanya udah. Masnya tenang aja, ini rezeki buat Masnya. Saya mikir, ini jangan-jangan berhasil pesugihan. Kasih 50 juta. Ini besok duitnya saya makan. Kelar nih saya jadi tumbal. Saya mikir gitu kan. Kelar nih saya jadi tumbal. Akhirnya saya, sepeser pun uangnya saya nggak ambil. Oh ya, saya cuman di depan mereka. Oh ya, terima kasih banyak. Ini uangnya nanti saya pergunakan apa yang mestinya saya pergunakan. Iya Mas. Nah, saya nggak anter. Saat itu saya nggak anter. Mereka pergi berdua. Akhirnya saya anter cuman sampai ke tempat teman saya tuh yang rentalin mobil. Saya anter mereka ke sana. Akhirnya mereka pergi berangkat. Mereka pergi berangkat ke sana dan uangnya 50 juta tuh langsung saya gunakan buat yang 10 juta itu saya langsung saya kasihkan ke DKM masjid buat masjid. Terus pokoknya saya kasihkan ke rumah-rumah ibadah sama anak yatim. Saya kasihkan ke wihara, di Malang tuh ada wihara yang besar. Saya kasihkan juga ke wihara sana. Terus saya kasihkan ke gereja juga ada. Jadi 30 juta tuh sudah saya kasihkan ke tempat-tempat ibadah lah. Terus yang 20 jutanya, yang 10 jutanya saya kasihkan ke panti asuhan dan panti jompo. Kayak gitu. Nah yang 10 jutanya lagi, saya keep buat bagi-bagi orang-orang yang istilahnya orang-orang yang nggak mampu. Saya belikan beras apa segala macam, sepeser pun saya nggak pegang. Pokoknya saya belikan beras, saya anterin ke rumah-rumah orang. Saya kasihkan di jalan juga ada beberapa kayak gitu pokoknya. Selesai uangnya. Nah akhirnya mereka balik nih besoknya. Besokannya setelah itu mereka balik ngobrol lagi. Nah pas ngobrol ini saya nanya, sebenarnya kalian tuh gimana ngerasanya sepanjang
100 hari ini dari kemarin. Banyak mas hal-hal yang terjadi gitu kan. Ya seperti urusan kami selesai kayak gitu-gitu. Oh kayak gitu. Terus kalian gimana, dampaknya apa? Enak aja mas, enjoy kok, nggak ada dampaknya. Iya kan. Nah, terus udah habis dari ritual kedua itu, mereka cerita ke saya kayak gitu. Terus saya tanya lagi, terus kalian kemarin sudah nyiapin apa? Banyak mah disuruh nyiapinnya, kambing lah, terus darah apa gitu, dia bilang, lupa aku, darah sapi apa gitu, darah inilah, terus lupa lah apa segala macam. Oh gitu. Terus kalian? Ya aku ke tempat masnya kemarin, tak kasih uangnya kan ya. Aku kasih uangnya biar aku nggak nyari-nyari. Oh gitu ya. Udah punya uang sekarang ya. Oh iya mas, sudah ada, katanya kayak gitu-gitu kan. Oh ya udah. Selesai. Saya tanya gitu, ya udah besok kalian balik. Iya mas, kita juga harus balik gitu. Nah yang satu ini usaha kan, si Aji usaha, si Ujo ini kerja gitu. Yang usaha, cerita singkat cerita ini, pulang dari ritual kedua ini istilahnya buka cabang lagi, buka cabang terus. Ini jadi dari ritual kedua ini 6 bulan kemudian baru bisa balik. 6 bulan kemudian baru bisa balik, istilahnya kayak gitu. Nah kebetulan itu kan pada pas saat mereka mau balik itu kan COVID. Oke. Pas mereka mau balik itu COVID kan. Jadi agak mungkin tertunda ya. Istilahnya mau lewat jalur manapun istilahnya, wah mereka ngakalin lah istilahnya. Untungnya mereka punya uang. Mungkin ketolongnya mereka punya uang. Entah gimana caranya, pokoknya mereka nyampe pas COVID ke sana. Aku bilang nggak usah ke rumah, aku bilang. Langsung ke tempat tujuan aja. Karena kalau ke rumah nanti repot, kan ada waktu itu ada Satgas Covid kan. Nanti ke rumahku lagi ada orang di rumah, siapa nanti tanya. Langsung ke sana aja. Iya mas, oke mas, katanya. Udah. Saya nggak tanya-tanya lagi, tapi saya akhirnya nyusul. Saya penasaran tuh. Saya nyusul ke sana kan. Saya nyusul. Saya tanya, selesai itu kan besokannya setelah mereka sampai. Jadi gimana? Ini udah kali ketiga kalian kesini. Apa yang kalian rasakan? Ya mas, enjoy aja sih katanya. Oh gitu ya. Bagus deh kalau nggak ada problem, nggak ada hambatan ya, bagus dong, saya bilang. Iya mas. Dia nanya, mas mau apa? Enggak lah, saya nggak mau apa-apa. Mas butuh rumah gak? Mas mau mobil gak? Saya bilang, enggak lah, nggak usah, saya bilang. Saya mendingan tidur di depan toko orang daripada dibeliin sama kalian. Saya bercandain gitu. Kayak gitu amat sih. Enggak lah, kan kita nyari uangnya juga dari hasil kerja gitu. Iya, dari hasil kerjanya gimana? Saya bilang, saya kan nggak tahu, kalian belum cerita gitu kan. Akhirnya dia cerita. Jadi kamu duluan deh, kamu cerita. Ji, kamu nih usaha, kamu nggak kerja kan? Kalau kerja kan kayak Ujo kan, dia dapat gaji. Setidaknya kalaupun dia mau mulai sesuatu, minjem pakai uang perusahaan juga bisa gitu kan. Kan kamu usaha, uangnya dari mana? Nggak tahu mas. Saya tuh tiap malam suruh naruh kotak di bawah tempat tidur. Tiap pagi kotaknya ada uangnya. Oh. Tiap Kotaknya pagi, seperti apa? Sebesar apa? ya ini sebesar kotak tisu, cuman 2 kali kotak tisu ini. Oke. Sebesar itu. Disuruh naruh kotak di bawah tempat tidur itu. Jadi dia awalnya kan dia kan tidurnya di bawah ya. Sampai niat disuruh beli balai dipan itu loh. Iya. Ya kasur yang zaman dulu, kalau sekarang kan spring bed kan nggak bisa kan, nggak ada kolongnya kan. Sampai dia beli kasur itu, taruh bawahnya. Tiap pagi dia lihat nongok ada. Tiap pagi dia nongok ada sampai utangnya lunas. Kayak gitu. Nah, kalau si Ujo kerja, kebetulan dia kan marketing. Itu sehari itu dia bisa tembus jor-joran penjualannya katanya.
sampai istilahnya sehari itu, yang targetnya dia sehari itu sebenarnya targetnya dari perusahaan itu sebulan. Nah, berarti kalau dia kerja sebulan, taruhlah 20 hari dia kerja, berarti kan 20 bulan, berarti berapa tahun perusahaannya udah untung. Nah, itu uangnya mulai banyak dari situ kalau si Ujo. Parah sih kalau itu, sampai benar-benar dalam 3 bulan selesai. Nah itu mereka itu sebenarnya ke sana dia baru ngasih penjelasan ke saya. Mereka itu ke sana banyak hutang sebenarnya. Di awal itu. Mereka tuh banyak hutang. Yang satu banyak hutang, terlilit hutang yang mungkin ya saya juga nggak tahu hutang untuk dari maksudnya kebutuhannya seperti apa kan kita nggak tahu kan. Nah kalau yang satu memang bandel ini, dia main inilah istilahnya, main judi lah. Judol gitu. Ya main judol lah, dia main judol. Ya awal-awalnya cuma 50.000 dia bilang, dikasih menang 200.000, penasaran, besoknya dia pasang lagi besar, dikasih menang jutaan. Nah, semakin besar modalnya dia bilang semakin besar keuntungannya. Awal-awalnya itu udah sampai akhirnya dia mau kalau main tuh modalnya udah juta-jutaan, akhirnya kalah habis. Sampai dia pinjam sana pinjam sini, akhirnya sama hutang-hutang juga. Akhirnya dia udah pusing juga. Usaha juga udah enggak kan, udah bangkrut kayak gitu. Akhirnya dia memutusin waktu itu pertama kali ya jalan-jalan itu. Jalan-jalan akhirnya singkat cerita ketemu saya, sampailah mereka ada di titik sekarang itu. Ya akhirnya mereka balik, udah cerita gitu, mereka pulang ke Jakarta setelah ritual ketiga. Itu udah mulai ada dampaknya. Dampaknya tuh kayak istrinya meninggal. Istrinya siapa? Istrinya si Ujo. Istrinya Ujo meninggal. Meninggalnya seperti apa? Saya tanya-tanya kan, kenapa bisa meninggal? Meninggalnya karena apa sih gitu kan? Gini mas, semenjak saya dari pulang ritual kedua itu, istri saya tuh sebenarnya udah sakit-sakitan katanya. Oh gitu, sakit-sakitannya kenapa? Saya udah cek dokter mas. Ya dokter cuma bilang ya kurang darah, kecapean, segala macem. Udah dikasih obat, udah kesana kemari, hasilnya nggak ada, kayak gini terus. Terus kalian udah bawa kemana? Ya aku nggak bawa kemana-mana mas. Terus kamu nggak mikir kalau mungkin itu dampaknya, saya bilang gitu. Nggak kepikiran sih mas. Oh ya udah, ya barangkali mungkin bukan, memang sakit lah, bilang gitu. Saya masih istilahnya supaya dia nggak drop kan, saya kasih tahu gitu. Oh ya, ya udah. Ya mas, mungkin saya ngomong gitu udah mikir juga kali. Besokannya selang 5 atau 6 hari ya semingguan lah kurang lebih, anaknya Aji meninggal. Itu meninggalnya lucu sih. Dia lagi main sepeda, terus kepleset. Udah, nggak kenapa-napa, meriang, malamnya meninggal. Bisa begitu ya? Iya, malamnya meninggal. Habis itu si balik lagi, pokoknya beruntun tuh, mereka tuh beruntun. Habis itu meninggal anaknya si Aji ya, Aji anaknya meninggal, terus istrinya meninggal sebulan kemudian. Nah barengan sama ibunya si Ujo meninggal juga. Barengan tuh, beda cuma 1 hari doang. Istrinya si Aji sama orang tuanya si Ujo meninggal. Mereka mulai panik. Ya saya cuma ngomong gini, aku nggak tahu apa-apa, aku cuma nganter, aku bilang. Aku nggak tahu apa-apa. Kalau emang kalian mau ini, kamu perjanjiannya gimana? Yang tahu kan kamu sama ini, sama yang penguasa di sana ya, sama yang kamu temuin. Ya kan? Saya cuma nganterin kamu ke Pak D. Ya Pak D juga cuma ngasih tahu aja kan. Ya, selebihnya kan kalian. Ya mas, tolong ini mas, saya takut banget mas. Nah itu abis
Abis si Ujo ngomong kayak gitu, nggak lama dia teleponan sama saya terus kan, dia teleponan sama saya. Nah, dia ceritanya mau pergi kemana, entah kemana, dia bilang saya mau ketemuan dulu sama teman. Kecelakaan motor, blas, kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal, dia nabrak pagernya itu patah, nusuk ke badannya dia. Waduh, tragis banget. Meninggal. Si Aji langsung nelpon pontang-panting, Mas tolongin Mas, saya udah nggak mau Mas kayak gini Mas. Saya nggak mau mati Mas. Nah katanya dulu udah siap, mau mati di tengah jalan juga udah siap, saya bilang. Sekarang udah bergelimbangan harta, udah punya semua, ngelihat sekelilingmu meninggal satu persatu, diambil satu persatu, kamu nggak terima. Sekarang kayak gimana? Saya bilang, tolongin Mas, tolong. Ya udah kamu ketemu aja sama ininya, sama Pak D. Nanti gimana? Kamu konsultasi lah. Soalnya kalau Pak D ini nggak mau, dia lewat telepon dia nggak mau. Kalau memang mau datang ngobrol, kayak gitu. Akhirnya dia datang setelah si Ujo dikubur, dia datang sana. Datang dia ngobrol-ngobrol. Si Pak D cuma bilang gini, ya aku nggak bisa apa-apa kan, kalian udah dari awal udah tak kasih tahu katanya. Kalau istilahnya kalau udah maju nggak bisa mundur, kayak gitu. Aku sih cuman bisa nyarankan palingan ya kamu hati-hati, nggak boleh ini, nggak boleh. Cuma bisa nyarankannya seperti itu Mas, digituin sama Adi. Mbah tapi tolongin Mbah, dengan manggilnya Mbah. Mbah tapi tolongin Mbah, aku udah takut Mbah gini-gini. Ya sekarang gini aja, ini kan udah kadung, udah nggak bisa lagi gimana-gimana. Ya kamu harus turutin apa yang mereka mau, kayak gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau kan, udah terjerat, istilahnya udah kepalang basah nih, udah. Akhirnya pulang drop. Ya pada saat itu memang ada, ya emang lagi musim COVID ya. Pulang drop, nggak cerita dia kena COVID nih, meninggal akhirnya. Meninggal. Tahun akhirnya. berapa ya? Itu tahun 2021-an ya, 2021. Jadi dari 2019 tuh, ya belum akhir banget sih. 2019 dia ngelakuin. 2020 kan COVID. 2021 dia meninggal. Katanya kena COVID. Gitu. Dari cerita ini sih, ya sebenarnya ya kembali lagi, yang namanya ya nyawa kita punya yang di atas gitu. Tapi kan kita juga nggak mau kan kalau meninggalnya dengan cara-cara yang nggak wajar gitu kan, kayak gitu. Oke, silakan minum dulu. Kang Mas, boleh tahu nggak sebetulnya hutang sebesar apa sih mereka tuh? Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu sih. Kalau si hampir sama sih, 11-12, ratusan juta. Bahkan si Aji itu utangnya hampir setengah M. Setengah M. Sekarang orang usahanya udah bangkrut, rumahnya udah diagunkan ke bank. 2 bulan lagi nggak bayar, rumahnya mau ditarik, gimana nggak stres? Hutangnya setengah M. Mau dapat uang dari mana dalam waktu dekat itu? Oke. Nah tadi kan disimpan kotak nih di bawah kasur itu. Itu setiap harinya diisi itu. Iya. Dikasih tahu nggak sehari itu kira-kira kurang Berapanya lebih saya berapa? nggak dikasih tahu. Oh nggak tahu ya. Cuman dia bilang, saya nggak nanya juga sih berapa, cuman dia bilang tiap hari ada Mas di kotak. Itu uang atau misalkan ada emas atau Nggak, dia bilangnya sih uang aja sih. uang aja? Emas nggak ada. Tapi nggak dikasih tahu pecahan 50, 100 Nggak gitu? dikasih tahu. Dia cuma, ya mungkin juga dia cuman boleh ngasih tahu gitu aja sih kali, mungkin ya. Dua-duanya sama prosesnya begitu dapat uangnya? Beda. Yang satu dari tender Ya, itu ya? satu iya. Dari pekerjaan. Oke. Terus pantangan nih, dikasih tahu nggak sebetulnya mereka punya pantangan apa sih selama melakukan? Kalau pantangan sih, palingan mereka udah ada perjanjian, nggak boleh ingkar janji. Palingan itu sih yang paling utama banget sih ya. Apa yang mereka minta ya harus diturutin, apapun. Ya misalnya mereka minta anak kita gitu, terus kita nggak kasih, itu pasti ya secara paksa nanti
Ya yang tadi sebenarnya dengan kejadian-kejadian yang tadi itu boleh dibilang secara paksa. Kayak gitu kan. Orang jatuh dari sepeda doang terus tiba-tiba meninggal malamnya kan aneh. Gitu kan. Terus tiba-tiba kecelakaan tunggal nggak ada apa-apa tiba-tiba nabrak pagar ketusuk kan kayak gitu kan itu udah. Oke. Nah, kan tadi dibilang ada sesajen nih dan beda-beda sesajennya. Itu tuh saya pengen tahu nih lebih detailnya itu seperti apa sih? Kalau misalkan seseorang pengen kaya biasanya sesajennya itu seperti apa? Ini yang saya tahu aja ya. Kalau yang saya tahu itu ya seperti biasanya sesaji sih ya. Cuman mungkin ada beberapa aja yang beda. Mungkin yang biasanya kembang, dupa, kayak kelapa, kopi, teh atau segala macam rokok gitu kan. Tembakau atau apa. Mungkin ada tambahan ayam atau enggak hewan lain, makhluk hidup lainnya kayak gitu. Dan makhluk hidupnya itu ada golongan-golongannya. Contohnya? Kayak ayam biasanya bukan kalau bukan biasa yang ayam kita makan ya. Bukan Biasanya ayam KFC bukan? bukan. ayam cemani biasanya kayak Oke. gitu, yang warnanya hitam semua, nggak ada satu titik pun yang warna lain kayak gitu. Terus ada juga ya beda-beda, ada juga misalnya burung gagak kayak gitu. Terus ada juga kambing. Ya kan? Kalau kambing itu juga ada kategorinya lagi. Umpamanya kambing tuh yang ada garisnya bulat kayak gitu. Misalnya di lehernya semuanya kambingnya warna putih, terus ada buletannya gini nggak boleh terputus. Oh, seperti kalung gitu ya? Iya, terus di badannya juga boleh, kayak di mananya aja, Bu. Kayak gitu sih. Oke, tapi ini ngomong-ngomong penyediaan sesajen itu daerah situ memang sudah ada kalau Sudah ada, jadi yang jual tuh sudah ada gitu. sudah ya? ada. Oke. Nah, tadi kan dibilang Mas Purnomo sendiri tuh dihantuin dalam mimpi beberapa kali kan? Iya, Itu sosoknya sama. sosoknya sama itu aja. Tapi pada saat dihantuinya itu prosesnya sama atau beda-beda? Masukan, maksudnya itu kan misalkan yang pertama kan ngomong kenapa kamu Iya. gitu kan. Itu yang beberapa kalinya sama seperti itu juga. Sama. Cuman ya bedanya mungkin gini. Yang awalnya dia ngomong, kamu tuh bawa orang terus ke saya. Kamu kapan? Intinya sama semua seperti Intinya sama. itu. Terus misalnya yang keduanya nggak bawa orang, tiba-tiba muncul, kamu kapan? Oke. Kayak gitu. Poinnya seperti Poinnya itu. kayak gitu. Nah, selama temennya Makang Mas ini, Ujo sama yang satunya ini melakukan ritual, itu tuh cerita nggak? Dihantui sosok juga nggak? Ya sebenarnya sih kalau saya yakini ya mereka udah pasti dong. Namanya kayak gitu kan, mereka dengan istilahnya mereka bisa interaksi aja. Itu istilahnya mereka udah tahu berinteraksi dengan siapa. Udah pasti ada efeknya sebenarnya. Cuman mungkin mereka ini nggak telepon ke saya, nggak cerita ke saya gitu loh. Karena dari awal itu mungkin dikasih tahu sama Pak D, apapun yang terjadi kamu nikmatin sendiri kayak gitu mungkin ya. Tapi sosoknya sama nggak dengan yang menghantui Mas Purnomo? Nggak tahu juga, bisa jadi yang nemuin saya itu mungkin ya istilahnya kan kalau udah setan itu ada apa stratanya ya kayak gitu ya. Mungkin yang nemuin saya itu cuman penjaganya. Kamu bawa orang terus ke saya, kamu kapan? Kayak gitu. Istilahnya marketingnya bisa jadi. Mungkin kalau udah minta sesuatu, mintanya sama bosnya mungkin. Oke. Jadi mungkin mereka ketemunya sama bosnya kayak gitu. Nah, tadi kan ada salah satu yang meninggal itu istrinya. Otomatis istrinya ini tuh sudah ada sebelum melakukan ritual. Dia menikah lagi nggak? Jadi si Aji ini pas dia ngelakuin ritual yang pertama itu istrinya 3 hari kemudian meninggal sebenarnya. Oh. Terus dia nikah lagi berapa bulan kemudian meninggal lagi istrinya. Sampai akhirnya beruntun sama istrinya dia meninggal, terus ibunya si Ujo meninggal kayak gitu. Jadi Diambil juga. diambil semua. Oke. Kang Mas sendiri ingat nggak sudah berapa kali mengantar orang pesugihan? Banyak banget. Sebenarnya sih bukan ngantar orang pesugihan ya.
Sebenarnya awalnya mereka juga cuman gitu, apa sih Gunung Kawi gitu kan, atau apa sih Gunung Arjuno gitu kan. Ya kalau buat saya itu gunung buat pendakian, kalau buat saya ya. Cuman mereka tuh menganggapnya beda karena kan dari dulu kan ya istilahnya mitos atau urban legend yang melekat dalam masyarakat kita kan adalah istilah kalau dengar Gunung Kawi. Sekarang deh saya tanya umpamanya orang lain, Gunung Kawi, ih mau ngapain lo, mau pesugihan, pasti kayak gitu kan? Karena istilahnya udah kayak gitu. Tapi Mas Purnomo sendiri percaya pesugihan di situ pasti berhasil? Ya nggak semuanya berhasil sih. Kalau buat saya, Kebanyakan? ya kebanyakan sih ya ada aja yang berhasil. Ya, kalau saya sih nggak mau ngomong kebanyakan atau enggaknya yang berhasil ya, karena kan yang ya berhasil atau enggaknya kan saya nggak tahu juga seperti apa berhasilnya. Tapi kalau kita bisa ngelihat ya dari tempatnya, ya kita bisa lihat kayak ada yang nyumbang jam mahal kayak gitu-gitu kan. Terus ada tempatnya bagus, ada donatur segala macam. Ya, sekarang ya kita berpikir secara logika aja. Terus tiba-tiba orang ujuk-ujuk ngasih istilahnya ngasih jam ke atas gunung mau ngapain? Jam gede banget dan harganya itu ya fantastis banget. Kan kayak gitu. Berarti kalau bisa dibilang ya dia berhasil. Kan kayak gitu. Oke. Kang Mas sendiri pernah nggak terbesit untuk ikut juga melakukan? Kalau terbesit pernah. Tapi karena saya udah banyak ngelihat orang-orang yang sekeliling di situ dampak-dampaknya aneh itu udah enggak deh, nyerah deh beneran. Lebih baik saya makan nasi pakai garam udah. Tapi sebetulnya di situ ada nggak pesugihan yang nggak ada tumbal, yang nggak ada dampak depannya? Mungkin ada. Mungkin ya. Kalau saya nggak mau bilang ada apa enggaknya. Saya takut salah. Ya. Gitu. Tapi ada. Tapi mungkin ada. Kalau ada, punya keinginan nggak buat pesugihan? Tetap nggak mau. Nggak. Alasannya? Menyekutukan Tuhan. Oke. Satu pertanyaan lagi. Saya pengen tahu bedanya Gunung Arjuno sama Gunung Kawi. Padahal sama-sama banyak yang melakukan ritual di situ. Oh ya. Bedanya Gunung Kawi sama Gunung Arjuno itu yang pertama beda sejarahnya. Ini kita ambil dari sisi sejarahnya aja ya. Yang pertama tuh beda sejarahnya dari kalau Gunung Arjuno itu kan kenapa dinamakan Gunung Arjuno itu kan istilahnya sejarahnya ada. Terus ada kayak Eyang Dewi Kunti gitu kan. Apa? Ya kan Eyang Dewi Kunti itu istilahnya Dewi Kunti itu nama ibunya Arjuno. Istilahnya itu legenda lah. Kalau mau dibilang tuh Semar itu penasehatnya Arjuno kayak gitu-gitu kan. Itu legendanya ada. Terus kebudayaannya juga ada. Cara nyembahnya juga ada kayak gitu kan. Nah, kalau Gunung Kawi ini kan beda juga tempatnya, istilahnya dia di selatannya Kota Malang kan. Selatannya Kota Malang. Kalau di Arjuno kan itu perbatasannya antara Pasuruan sama Kota Malang. Jadi di sebelah sananya nih ngebelah gunung ini Pasuruan, sebelah sininya tuh Malang kayak gitu. Kalau Gunung Kawi itu pure di Malang posisinya kan, kayak gitu. Jadi dari situ aja kan dari sejarahnya Gunung Arjuno aja udah beda. Kalau Gunung Kawi kan memang mitosnya dari dulu kan ya kayak gitu. Jadi sebenarnya sih ya buat istilahnya buat ritual aja sih, dalam artian ritual nyari ketenangan aja sih ya awalnya kalau orang-orang yang bener ya. Cuman banyak disalahgunakan sama oknum-oknum tertentu. Jadi tempat buat kayak gitu dan sampai terkenal. Oke. Nah, bedanya nih. Yang ke Arjuno itu pesugihannya untuk apa? Ke Kawi itu untuk apa? Tahu nggak? Kalau ke Arjuno itu sih sebenarnya lebih orang ngalah berkah ya. Mau dibilang orang ibadah ngalah berkah istilahnya kayak gitu. Cuman istilahnya dia berdoa mungkin ya ini
pikiran logika saya nih ya nyampainya. Mungkin kalau berdoa makin atas gunung makin dekat sama yang kuasa, apalagi kan istilahnya di Arjuna itu ada petilasan-petilasan. Mungkin orang-orang yang sesepuh yang udah mendahului kita kan orang yang udah dekat sama Tuhan ya. Jadi ya mungkin kita mohonlah sampein ke Tuhan. Mungkin kalau kamu yang nyampein lebih cepat doa saya dijawab. Mungkin kayak gitu, apapun yang mereka minta dikasih gitu loh. Istilahnya kayak gitu. Doa ya, istilahnya berdoa. Istilahnya yang nggak minta yang aneh-aneh sih, kayak gitu. Oke, Sobat Buntu, saya mau tanya nih. Kalian tahu nggak perbedaan antara Gunung Arjuno dan Gunung Kawi menurut kalian tuh seperti apa? Silahkan isi komentar. Kamas, terima kasih nih. Udah datang, sudah cerita di Jalan Buntu pengalamannya. Tapi andaikan nih, nanti ada yang minta diantar lagi gimana? Masih mau nganter nggak? Kalau orangnya siap mati nggak apa-apa. Saya kasih tahu alamatnya. Gitu. Oh ya, tadi sempat dengar juga kan, ada kerjaan main-main seperti Malioboro gitu, yang itu tuh maksudnya kerjaan apa? Oh, itu dulu waktu kerja, dapat kerjaan di sana lah intinya. Pas dapat kerjaan di sana tuh saya mampir di satu warung. Itu adanya mungkin ya di punggungan gunung ya. Saya mampir, saya ngopi di sana. Ya saya juga nggak tahu itu warung apa bukan. Pokoknya saya udah ngantuk, capek, mampir beli kopi. Nah, itu saya jalan-jalan aja. Ternyata itu bukan warung. Itu makam keramat. Oh, serius? Iya. Dan saya nggak bisa pulang 100 hari, kejebak. Serius? 100 hari? Iya, tapi kejebaknya itu ada di Jawa Tengah istilahnya. Udah muter-muter nggak bisa balik ke sini lagi. Wow. Jadi sakit di sana. Boleh nih, kapan-kapan cerita di Jalan Buntu soal ini nih. Siap. Kalau ada waktu, mampir lagi ya. Siap. Oke, Kamas, pokoknya terima kasih sudah cerita. Salam buat keluarga dan semua teman-teman di rumah. Ya. Terima kasih. Oke, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Kang Mas Purnomo. Dan buat kalian nih, yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu, atau bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan langsung aja nih, kalian pantengin terus video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus.